pendidikan dengan NIDN 0203058801. Saya dosen tetap Yayasan Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah konsep dasar matematika dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini sebagai berikut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar logika matematika, mahasiswa mampu menjelaskan tentang himpunan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang operasi hitung bilangan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar geometri, dan mahasiswa mampu menghitung dan menjelaskan kelipatan bilangan dan faktor bilangan EPB dan KPK. Kemampuan umum pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu sekolah dasar. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan tentang kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya. Siapa lagi? Apa keterangannya? Ya, kita doakan temannya yang sakit, doakan sembuh dan bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengambil hikmah untuk pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoanya dipimpin oleh ketua tingkatnya ya. Nah, silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-7 sesuai dengan LPS yang Bapak berikan di pertemuan pertama. Ya, untuk materi kita hari ini tentang dasar-dasar geometri. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Masih. Siapa yang tahu? Baris dan deret, Pak. Baris dan deret. Ada lagi yang tahu? Nah, yang belakang? Dasar geometri itu terdiri dari 4 elemen, Pak. Oh, belum. Materi yang kemarin. Kan baris dan deret. Baris dan Deret. tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang dasar-dasar geometri. Nah, adapun capaian pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengenalan geometri, yang kedua memahami titik, garis, sudut, dan Bidang. tujuannya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengenalan geometri dan mahasiswa mampu memahami titik, garis, sudut, dan bidang. Nah, dalam materi ini kita memiliki 4 pokok. Nah, nanti ya, sebelum masuk ke materinya, kita tahu geometri itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa rumah itu ada bentuknya, itu mulai dari mendesain. Ya, mendesain rumah dulu, baru membangun dan jadi rumah. Sebenarnya geometri ini sudah ada dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita belum memahami makna dari geometri itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi geometri itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendesain suatu rumah, membangun suatu rumah dan menjadilah rumah yang sebenarnya
ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan bola. Itu menurut Repos tahun 1975. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 4 pokok. Yang pertama ada titik, garis, sudut, dan bidang. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, mari kita menyaksikan video terlebih dahulu. Kita sehari-hari sering ditemukan titik, garis, dan bidang di dalam pembelajaran di sekolah. Masa pelajaran aplikasi. Coba perhatikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda tersebut merupakan bidang geometri. Seperti apa ya? Langsung kita simak yuk penjelasan lengkapnya. Geometri adalah suatu ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari titik, garis, dan bidang yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, seperti balok, bukus, limas, dan lain sebagainya. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun lebar. Penamaan titik menggunakan kita titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Garis merupakan himpunan atau kumpulan dari titik yang mempunyai ukuran panjang. Satu garis dengan garis lainnya juga punya kedudukan. Di antaranya, yang pertama, dua garis yang saling berpotongan. Dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Misalnya, garis AB berpotongan dengan garis CD dan saling memotong di titik T. Yang kedua, dua garis sejajar. Ini jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tak memiliki titik perpotongan. Misalnya, garis AB sejajar dengan KF dan tidak ada satu titik saling memotong atau persekutuan. Kedudukan garis pada bidang. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang, yaitu garis yang sejajar bidang, garis berlimpah bidang, dan garis memotong bidang. Oke, sudah kita tonton ya videonya. Nah, dari video tadi ada membahas tentang titik, garis, dan bidang. Sekarang kita yang pertama dulu tuh tentang titik. Ada yang tahu tentang titik dari penjelasan video tadi? Apa? Titik tidak mempunyai ukuran panjang, berat, dan lebar. Benar sekali. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Tidak didefinisikan dan menggunakan huruf kapital. Tidak terdefinisi dan menggunakan huruf kapital. Benar, titik itu tidak terdefinisi, tidak memiliki ukuran. Namun penamaan dalam titik itu menggunakan huruf kapital. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, kemudian setelah titik kita akan mempelajari tentang garis. Dari video yang kita tonton tadi, siapa tahu pengertian garis? Ayo, nah yang belakang. Kumpulan dari beberapa titik yang berdekatan. Kumpulan dari beberapa titik yang berdekatan. Benar, ada lagi? Himpunan atau gabungan dari titik. Himpunan atau gabungan dari titik. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi garis? Benar sekali ya, garis adalah himpunan dari titik-titik yang membentuk ukuran dengan ukurannya yang bermacam-macam. Nah, kalau dia garisnya itu misalnya memiliki tanda berhenti atau mulai, maka biasanya bentuknya seperti ini. Ini disebut dengan garis A. Mulainya di titik A dan berhentinya di titik B. Ya, mulainya di titik A, berhentinya di titik B. Itu ya. Kemudian ada lagi yang garis yang tidak berhenti, memulai, kemudian ada tanda dia berhenti, tapi dia tidak berhenti. Nah, ini namanya sinar garis. Titik mulainya di B, kemudian ada titik lagi di Q, namun dia tidak berhenti memiliki A. Ini disebut sinar garis. Contohnya dalam kehidupan kita sinar garis apa? Center, misalnya. Saya membawa center ya. Zaman dulu banyak center-center kecil itu ya.
Nah, kita menyender, tapi cahayanya masih ke sana. Apa yang kita center tetap terlihat, tapi cahayanya masih berlanjut. Nah, masih berlanjut. Jadi seolah-olah kita mulai dari sini melakukan senternya, kemudian menyenter sesuatu di key, tapi cahayanya masih berlanjut. Nah, masih berlanjut ya. Nah, itu disebut dengan sinar garis. Begitu juga ada dua arah yang belum berhenti. Ada arah yang belum berhenti. Dia tidak ada memulai dari mana, ya. Tapi ada titik B dan titik Q. Arah ke kanan ada dan arah ke kiri ada. Ini juga disebut dengan sinar garis. Ya. Sampai sini paham itu garis? Kemudian garis itu ada dua jenis. Yang pertama garis sejajar. Apa sih garis sejajar itu? Apa? Garis yang tidak berpotongan. Ada lagi? Ada lagi? Garis yang tidak memiliki sudut. Ada lagi? Garis yang memiliki arah yang sama. Kalau Bapak contohkan dengan tangan nih, misalnya ya, contoh ini Bapak sebut dengan garis kiri dan ini sebut dengan garis kanan. Dikatakan dia sejajar, mereka itu memiliki arah yang sama. Arah yang sama, sampai kapanpun mereka tidak akan bertemu, tapi searah. Nah, sampai kapanpun, ya, mereka tidak akan bertemu, tapi dia searah atau begini misalnya, ya. Nah, ini garis sejajar atau naik ke atas, ya, itu tetap garis sejajar. Selagi dua garis itu tidak bertemu, itu namanya garis sejajar. Arahnya sama dan tidak bertemu, itu garis sejajar. Ya. Kemudian ada garis berpotongan. Siapa yang bisa memberikan contoh garis berpotongan dengan tangannya? Nah, angkat tangan ya. Ya, coba berdiri. Berdiri. Bagaimana bentuknya? Oh, seperti ini ya. Garis kiri dan garis kanan ya. Nah, berpotongan ya. Oke, benar, tepuk tangan. Kalau garis yang berpotongan itu memiliki titik potong. Ya, titik potong. Gimana titik potong? Titik mereka bertemu. Ya, titik bertemu itulah yang disebut titik potong. Nah, kalau misalnya kita dengan tangan ini, maka titik potongnya di sini. Nah, di sini. Ya, ini. Nah, kalau dia sudah membentuk titik potong, maka itu bukan lagi namanya garis. Ya, bukan garis sejajar. Ya, garis yang berpotongan. Nah, ini ada jenis-jenis garis. Yang tadi yang pertama adalah garis yang sejajar. Yang kedua, garis yang berpotongan. Yang ketiga, garis yang berpotongan. Bentuknya kalau dengan tangan, ayo kasih contoh. Saya mau contoh. Kasih contoh. Ayo lakukan. Coba yang ke belakang. Ya, coba ini. Kamu berdiri. Depan, sini. Ini ya. Kasih contoh untuk garis yang ketiga. Gimana tuh? Dengan tangan. Ini ya, ini. Ya, atau mana? Mana yang berdirinya mana? Ya, ini. Ya. Ini ya. Nah, ini ya. Benar ya? Mungkin tangannya kayak gitu ya. Silakan, Jadi dalam garis yang berpotongan itu kita akan belajar tentang sudut. Nah, ini garis berpotongan yang kedua itu membentuk sudut. Gimana sudutnya? Itu ada 4. Sudut pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga dengan sudut ini. Ya, garis yang ini, garis yang 3 bisa sudut di sini, kita ambil siku-siku. Di sini juga ambil siku-siku. Yang di bawah juga siku-siku. Di sini juga siku-siku. Nah, ini ada
ada 4 sudut. Dari 2 garis yang berpotongan itu sudah ada 4 sudut. Jadi apa yang dimaksud dengan sudut itu? Ya. Oke, terutama sampai sini untuk sudut paham ya? Namun sudut ini ada jenis-jenisnya, ada macam-macam dari sudut. Oh, ada berapa? Yang pertama, sudut siku. Berapa derajat sudut siku? 90 derajat. Mari kita gunakan tangan kita sebagai media untuk mengenal sudut. Nah, Bapak jelaskan dulu. Untuk sudut siku-siku kita anggap garis pertama sampai sini aja. Ada di sini. Nah, garis kedua di sini. Nih, sekarang kita buat seperti ini. Nih, ya. Akan membentuk sudut siku. Di mana sudutnya? Di bagian dalam. Kebetulan ini juga namanya siku ya. Siku ini siku. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini tetap ya, garis pertama tetap, tapi garis kedua agak condong keluar. Agak condong keluar. Berapa dia sudutnya? Lebih dari 90 derajat. Lebih dari tadi 90 begini, karena dia begini jadinya lebih dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lansip. Sudut lansip kita mulai dari situ lagi. Situ lagi ya. Kemudian kita arahkan ke dalam, sedikit ke dalam. Nah, di mana sudutnya? Dalam sini kan? Nah, dalam sini ini sudut lansip. Berapa derajat sudut lansip ini? Dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus atau pelurus. Sudut lurus begini, lurus kan? Ini garis pertama sampai sini, ini garis kedua bertemu, di sudut lurus. Maka sudutnya itu di sini. Nah, setengah, boleh di atas, boleh di bawah. Sudutnya itu 180 derajat. Kemudian kita angkat sedikit dari 180 tadi, kita angkat sedikit. Jadinya sudut apa? Berapa sih derajat sudut refleks itu? Lebih dari 180 derajat. Yang terakhir sudut bentuknya sama dengan sudut lurus, tapi derajatnya penuh. Berapa derajat? 360 derajat. Ya, sampai situ paham ya? Nah, pengen coba nih 1 atau 2 mahasiswa. Coba si Silvi, ya. Mari Silvi. Satu lagi si siapa ya? Andini, ya itu, ya, itu ya. Nah, kira-kira si Silvi ini mau kita uji coba dengan sudut apa? Sudut tumpul. Praktekkan sudut tumpul. Ini Silvi ya. Nah, Silvi. Sudut tumpul. Yang mana sudut tumpul? Benar atau salah? Silvi. Kemudian satu lagi kita kasih sudut apa? Sudut siku. Coba sudut siku. Ada tuh. Benar atau salah? Gimana sudutnya? Dalam. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, dari sudut-sudut ini yang berbentuk bermacam-macam, ini kita akan mengenai tentang bidang. Bidang. Jadi bidang itu mulainya dari garis. Nanti kalau kita membuat sudut itu lebih dari 2 garis yang saling berpotongan. Tapi dalam bidang itu 3 garis yang saling berpotongan. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan saling berpotongan. Kalau dia saling berpotongan akan ada bentuknya. Nah, yang di bagian dalam area dalam itu ada
bidang. Nah, kalau di sini ada warnanya ya, warna kuning. Warna kuning itu bidangnya dari 3 garis yang berpotongan. Sekarang Bapak ada 4 garis yang berpotongan. Ada bentuk apa dia? Persegi. Mungkin dari garis sejajar ya, 2 garis sejajar mendatar, 2 garis sejajar tegak lurus ya. Nah, ini dalam bentuk dari bidangnya. Nah, terus kita namakan garis potongnya. Ya, titik potong A, titik potong B, C, D, atau titik A, titik B, titik C, titik D, ya. Nah, jadi bidang apa? Bidang merupakan iya, bidang yang mempunyai 2 dimensi, panjang dan lebar serta tinggi. Kalau tinggi ini biasanya sudah masuk segi juga ya. Nah, ini ada beberapa bidang. Kalau tadi kita belajar bidang, sebenarnya dia sudah beralih dengan bangun. Kalau bidang itu ada bidang yang tegak, ada bidang bawah, bidang atas. Nah, karena dia hanya satu, maka itu disebut dengan bangun. Nah, ada berapa bangunan di sini? 7. Yang pertama ada persegi. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga persegi. Dari persegi. Nah, kita ya. Sisinya sama, Pak. Semua sisi sama, benar. Terus yang persegi. Ayo persegi panjang ya, persegi panjang. Ayo. Apa persegi panjang? Ya. Memiliki panjang sisi yang sama. Memiliki panjang sisi yang sama. Sebenarnya 2 sisi yang berhadapan sama besar. Mana sisinya Pak? Sisi bawah dan atas, kiri dan kanan. Jadi ada 2 sisi yang berhadapan sama besar. Kemudian ada segitiga. Segitiga ini selalu bicara tentang siku-siku. Padahal segitiga itu banyak jenisnya. Ada segitiga siku-siku, ada sama kaki, ada sama sisi, ya. Ciri dari segitiga itu apa? Memiliki 3 titik, yaitu titik A atau 3 sudut ya. Titik A, titik B, dan titik C, ya. Sudut A, sudut B, sudut C. Kemudian ada jajaran genjang ini sifatnya hampir sama dengan sifat panjang. Apa tadi? Oke, benar sekali ya. 2 sisi yang berhadapan sama besar. Jadi yang atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Kemudian ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini hampir juga sama dengan semua sisi sama. Terus ada trapesium. Nah, ini agak berbeda nih. Ya, yang sama tuh di bagian mana? Sisi kiri dan kanan. Sisi kiri dan kanan. Ini bagian kirinya sama dengan kanan, tapi tidak sama atas dan bawah. Paham? Nah, terakhir ada layang. Layang ini agak berbeda juga dengan belah ketupat ya, walaupun bentuknya sama tapi layang-layang berbeda. Maka dia ada 2. Nih, bagian pertama yang atas, bagian kedua yang bawah. Bentuknya seperti segitiga. Oke, paham ya? Apa tanya nih tentang apa ya?
Nah, siapa yang tahu sifat persegi? Ayo, nah ini memiliki 4 sisi yang sama. Jadi kita telah belajar tentang titik, garis, sudut, dan panjang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apa yang tanya? Ya. Coba nih, kamu boleh di depan. Ya, maju ke depan. Kita saling bertanya langsung praktek nih, ya. Ya. Bapak minta peragakan, ya, peragakan bentuk sudut lurus. Nah, benar atau salah? Apakah kalian sudah paham semua materi hari ini? Alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini tentang titik, garis, sudut, dan panjang. Apa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Ya, simpulkan. Satu orang, ayo. Ayo, apa kesimpulannya? Ayo. Saya Pak. Ayo. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini kita telah belajar tentang dasar-dasar geometri yang sudah disebutkan tadi, belajar tentang titik, garis, sudut, dan panjang. Oke, lengkap sekali ya. Nah, kita setelah kesimpulan jadi kita belajar tentang dasar geometri mengenai 4 pokok tadi, titik, garis, sudut, dan panjang. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Tapi Bapak ada tugas untuk kalian. Nah, ini tugas latihannya. Tugas ini kerjakan secara kelompok di rumah dan nanti upload di Google Classroom kita. Ya, upload di Google Classroom kita. Kerjakan secara kelompok yang sudah Bapak bagikan di pertemuan pertama. Ya. Pertanyaan untuk tugas? Oke, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.